Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke subbab indeks harga, masih tentang bab teori permintaan dan penawaran uang, indeks harga serta inflasi. Langsung saja kita bisa memulainya. Untuk yang nomor pertama, di Indonesia terdapat 3 macam indeks yang digunakan, yaitu indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga konsumen (IHK). Kegunaan dari perhitungan indeks harga konsumen (IHK) adalah, nah ini urusannya dengan konsumen. Konsumen itu pasti berurusan dengan gaji atau tingkat pendapatannya. Berarti kita bisa menjawab sebagai indikator yang dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Jadi jawaban yang satu adalah yang B. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua, salah satu cara untuk menghitung indeks harga adalah metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Metode perhitungan ini merupakan metode yang mudah dan sederhana. Rumus untuk menghitung metode indeks harga agregatif tidak tertimbang yang tepat adalah, Pak Jul tulis rumusannya terlebih dahulu, bahwa nilai PON itu sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikalikan dengan 100. Di mana PON-nya itu merupakan angka indeks harga tahun N. Sedangkan PN-nya itu merupakan harga pada tahun yang dihitung. Harga pada tahun yang dihitung indeksnya. Kemudian P0 itu merupakan harga tahun dasar. Selesai. Jadi kita bisa menjawab untuk yang pertanyaan nomor 2 ini adalah P0N sama dengan sigma PN per sigma P0 dikalikan 100. Kemudian yang nomor ketiga. Diketahui harga cabai rawit per kilogram pada tahun 2019 adalah 42.000 dan harga cabai rawit per kilogram pada tahun 2020 adalah 63.000. Berdasarkan data tersebut, angka indeks tidak tertimbangnya adalah, kita gunakan rumusan yang tadi, kita bisa menggunakannya ya untuk nomor ketiga, yaitu P0 sama dengan 63.000. Pak Jul tulis rumusnya dulu ya. Sigma PN dibagi sigma P0 dikalikan dengan 100. Nah, sigma PN-nya itu adalah 63.000 dibagi dengan 42.000 dikalikan dengan 100. Nah, ini tinggal kita coret seperti ini. Kalau kita kalikan, kita bisa memperoleh 150%. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawab ya. Di sini ada 150%, yaitu yang D. Kemudian yang keempat. Perhatikan tabel harga rata-rata bahan makanan berikut. Oke, tabelnya ini ya, clear ya. Kemudian berdasarkan tabel tersebut, simpulan yang tepat adalah, nah, ini yang diketahui adalah hanya harga saja, tidak ada kuantitasnya, ya kan? Karena yang diketahui hanyalah harganya saja, maka kita bisa menghitung bahwa indeks harga pada masing-masing tahun, ya. Perubahan indeks maksud saya IHK, indeks harganya kita bisa hitung pakai rumusan ini tadi. Sigma PN dibagi sigma P0 dikalikan 100. Maka kita bisa menghitung bahwa sigma PN-nya itu adalah yang pada tahun 2020. Maka kita tinggal jumlahkan sigma PN itu sama dengan, ini tinggal kita jumlahkan ke bawah. 25.500 tambah 12.500 sampai dengan 69.000. Itu kita jumlahkan, kita akan memperoleh nilai 138.000. Sedangkan sigma P0-nya itu yang pada tahun 2019 ya. Sigma P0-nya tentu tinggal kita jumlahkan dari ini, dari atas ke bawah juga. 23.000 tambah 11.000 sampai dengan ditambah 63.500, itu kita memperoleh 100 sigma P0 sama dengan 127.000. Seperti ini. Maka kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya.
bahwa P0N ya itu sama dengan berapa tadi? 138 dibagi dengan 127 dikalikan dengan 100. Coret-coret kita bisa memperoleh 108,6. Nah, kalau kita bisa diminta untuk mencari kenaikan indeks kenaikan harganya, berarti pertama, indeks harga tahun 2019 itu adalah 100. Sedangkan indeks harga tahun 2020 itu adalah 108,6. Maka kita bisa menghitung kalau kita selisihkan ya. Ini kan ada selisihnya. 108,6 tinggal dibalik ya, 108,6 dikurangi 100 itu adalah kenaikannya atau delta IH-nya. Itu sama dengan 8,6. Ini 8,66 ya. Nah, 8,66. Coba kita lihat apakah ada kesimpulan yang menyatakan bahwa terdapat kenaikan 8,66. Penurunan harga rata-rata. Salah ya, bukan penurunan ya, melainkan adalah kenaikan dari 100 kemudian naik menjadi 108,66. Berarti terjadi kenaikan indeks harga rata-rata pada tahun 2020 dari tahun 2019 adalah sebesar 8,66%, yaitu yang D. Ya. Jadi kita bisa menjawab bahwa jawabannya adalah yang D, kenaikan indeks harga rata-ratanya adalah 8,66. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita bisa menghitung untuk yang nomor kelima. Ya, nomor kelima. Nah, ini bisa dibuat tabel ya. Sebenarnya bisa kita buat tabel seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu untuk masing-masing variabel. Di situ ada jeruk ya. Ada jeruk, kemudian apel, kemudian semangka, kemudian pepaya, kemudian pir. Nah, seperti ini. Nah, di situ ada harga pada tahun 2019 dan harga pada tahun 2020. Nah, tentunya ini adalah P0, ini adalah PN, ya kan? Nah, kita bisa menghitung harga 2019 berarti P0 ya. Kemudian di sini adalah harga 2020 atau PN. Kemudian jumlah 2019 itu sebagai Q0. Kemudian ini jumlah 2020 itu sebagai Qn ya. Kemudian kita tinggal dikalikan PN kali Q0. PN kali Q0, kemudian yang satunya lagi adalah P0 kali Q0, seperti ini. Nah, kita tinggal tulis untuk masing-masing tabelnya ya. Pertama 25.000, 30.000, 11.500, 12.000, 32.000. Kemudian harga yang ini, harga yang tahun 2020 tinggal kita masukkan ini ya, 30.000, 30.000, 32.000, 13.500, 10.000, 35.000. Selesai. Kemudian jumlah yang ini tinggal kita masukkan 550, 600, 380, 400, 200. Qn yang tahun 2020 adalah 510, 650, 350, 450, 220. Nah, sekarang kita tinggal mencari PN kali Q0. PN-nya ini ya, Q0-nya ini. Ya, tinggal kita kalikan ini dengan ini. Ini kali ini tulis di sini. Ini kali ini tulis di sini. Gitu ya. Kita kalikan, kita bisa memperoleh yang pertama adalah 16 juta
500. Kemudian yang bawah 19.200.000. Kemudian 5.130.000. Kemudian 4 juta. Seperti ini. Kemudian 7 juta. Selanjutnya adalah P0 kali Q0. P0 kali Q0 berarti kan ini 25 juta dikalikan 550. Kemudian ini 30.000 kalikan 600. Ya kan? Tinggal ditulis di bagian ujung kanan. 13.750. Ini 18 juta. Kemudian di sini adalah 4.370.000. Kemudian 4 juta. Sebentar. P0 kali Q0. Ini kalikan ini ya, 4.800.000. 4.800.000. 6.400.000. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita tulis sigmanya ya. Sigma PN QN itu sama dengan ini. Tinggal kita jumlahkan adalah 51.830. Sedangkan yang ini di bawah ya. Sigma P0 kali Q0 itu sama dengan 47.320.000. Nah, maka kita bisa menghitung IHK-nya, IHL maksudnya. IH indeks harga pada tahun 2019 itu sama dengan 100. Sedangkan IH pada 2020 itu kita bisa hitung bahwa sigma berapa itu PN Q0 dibagi dengan sigma P0 kali Q0 dikalikan 100. Hasilnya adalah 51.830.000 dibagi dengan 47.320.000 dikali 100 itu aja. Nah, ini hasilnya adalah 109,53. Nah, kalau ditanya mengenai kenaikannya, kita bisa menghitung bahwa kenaikan adalah 109,53 dikurangi 100 sama dengan 9,53. Itu kenaikannya. Kalau di sini ternyata kan yang 9,53 tidak ada. Berarti yang diketahui adalah indeks harga pada tahun 2020 yaitu 109,53. 109,53 ada ya di sini. Jawabannya adalah yang E. Oke, gitu. Jelas ya, untuk yang nomor kelima itu sesuai dengan metode last payres. Jadi metodenya kan beda-beda. Ada yang pakai last payres, nanti ada yang pakai PASJ. Seperti ini. Dibedakan ya, coba dilihat ini rumusannya ini. Ini rumusannya untuk pakai last payres. Sedangkan yang satunya kita mau pakai yang nomor B ya. Kita bisa memakai PASJ. Sama halnya caranya, cuma nanti rumusannya berbeda. Kita mulai. Yang pertama di situ adalah mangga. Langsung nama barangnya ya. Mangga, anggur, melon, pisang, jambu. Nah, seperti ini. Kemudian harga 2019 atau P0, harga 2020 atau PN, kemudian jumlah 2019 Q0 dulu, Q0. Kemudian di sini jumlah 2020 Q0 ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan.
Kalau tadi itu kan rumusannya adalah PN kali Q0, ya kan? PN kali Q0. Sekarang adalah PN kali Qn. PN kali Qn. Yang satunya adalah P0 kali Qn. Seperti ini. Kita mulai. Kita tinggal menuliskan apa yang ada di kolom sini. Kita rubah ke sini ya untuk memudahkan nanti perhitungan. Mangga 10.000. Kemudian 60.000 anggur. 11.500. 12.000. 10.000. Harga pada PN pada tahun 2020 adalah 12.500, 65.000, 13.500, 10.000, 13.000. Sekarang kuantitinya atau jumlah 2019 200, 300, 600 lagi 300. Sekarang untuk Qn 2020 di sini 250, 400, 550, 700, 320. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan antara PN dengan Qn-nya. Ini PN-nya, ini Qn-nya, ya. Tinggal dikalikan, kita bisa mempunyai 12.500 kali 250 ya. Berarti 3.125.000. Kemudian ini 400 dikalikan 65.000, itu hasilnya adalah berapa ini? 4 kali 65 itu adalah 4 kali 65. 65 kali 4 26. Masih ada 012 34 12 123 123, berarti 26 juta ya. 26 juta. Kemudian 7.425. Kemudian 7 juta. Ini kan 700 dikalikan 10.000 ya. Kemudian 4.160.000. Nah, ini tinggal kita tulis sigmanya, sigma PN Qn itu sama dengan dijumlahkan adalah 47.710.000. Nah, sekarang P0 kalikan Qn. P0-nya berapa? Ini P0-nya. Dikalikan Qn-nya ini. Berarti otomatis 250 dikalikan dengan 10.000. Berarti sama dengan 2.500.000. Kemudian 24 juta. Kemudian 6.325.000. Kemudian 8.400.000. 3.200.000. Nah, tinggal kita hitung jumlahnya bahwa sigma P0 kali Qn itu sama dengan 44.425.000. Seperti ini. Nah, yang diminta adalah hitunglah indeks harga tahun 2020 atas dasar tahun 2019. Maka indeks harga pakai metode Paste. Berarti indeks harga Paste-nya, indeks harga Paste-nya adalah sigma PN kali Qn dibagi sigma P0 dikalikan Qn dikali 100. Indeks harga 2019 itu sama dengan 100. Anggap 100. Indeks harga 2020 sama dengan, nah ini tinggal dimasukkan sigma PN Qn-nya 47.710 seperti ini dibagi dengan 44.425 kali 100.
Hasilnya tentunya adalah ini bisa dihapus ya. Nah, ini tentunya kita memperoleh adalah 107,39%. Nah, ini indeks harga tahun 2020-nya dengan menggunakan indeks Paste. Kalau misalkan diminta untuk berapa kenaikannya? Kenaikannya jelas 7,39%. 7,39%. Seperti itu. Jadi dibedakan ya untuk mengenai rumusannya. Kalau pada indeks harga last Payres itu adalah ini PN kali Q0. Kalau Paste PN kali Qn. Kalau Payres P0 kali Q0, ini P0 kali Qn. Nah, ini perbedaannya. Seperti itu ya. Nah, ini mengenai rumusan perbedaannya. Rumusnya P0 Q0 per P0 Q0. Kalau ini PN Qn per P0 kali Qn. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.